Ada masih di redaksi pagi akhir pekan, tidak hanya wisata kuliner atau belanja saja, Istanbul juga kaya akan wisata budaya dan seni. Seperti di Jalan Istiqlal di Beyoğlu, salah satunya jalan yang selalu ramai wisatawan ini memiliki sejumlah museum dan juga ada ruang-ruang pameran. Ya betul sekali, nah Anda dapat menyelami karya para seniman baik klasik maupun modern. Kami hadirkan ceritanya bersama koresponden perjalanan CNN Indonesia Victor Pangaribuan dan jurnalis foto Evan Askam. Iring-iringan para darwis ini meramaikan Beyoğlu Culture Road Festival di Istiqlal Street atau Jalan Istiqlal, distrik Beyoğlu, kota Istanbul. Dengan mengenakan pakaian khas Maulawi dan penutup kepala yang disebut sike, mereka melantunkan lagu. Ingin mengenal peradaban Sufi di Istanbul, datanglah ke Museum Galata Mevlevi Lodge yang berada di kawasan Jalan Istiqlal. Galata Mevlevi Lodge atau Pondok Galata Maulawi. Berbagai hal tentang Sufi dipamerkan di sini, di antaranya kaligrafi, pakaian tradisional Maulawi, dapur hingga tempat bersembahyang. Buka Selasa hingga Minggu mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam, wisatawan dapat mengunjungi museum ini dengan membayar tiket masuk 50 lira Turki atau sekitar Rp42.000. Museum Galata Mevlevi Lodge adalah salah satu destinasi wisata budaya di Jalan Istiqlal. Jalan ini termasuk dalam kawasan distrik Beyoğlu yang tak pernah sepi pengunjung. Jalanan ini dikelilingi oleh bangunan era Utsmaniyah yang dibangun atau dirancang ini di abad 19 dan awal abad 20 begitu ya. Bangunan-bangunannya ini dibangun atau dirancang dengan gaya neoklasik, neogotik, bahkan ada beberapa juga yang dirancang bergaya art deco. Ada dua bangunan bersejarah penting lain yang terdapat di Jalan Istiqlal. Salah satunya Grand Peray Cercle d'Orient. Bangunan yang memadukan arsitektur barat dengan tradisi Ottoman ini dibuka secara seremonial pada 1883. Kemudian digunakan sebagai klub sosial pertama Kekaisaran Ottoman. Ada banyak karya seni yang dipamerkan di sini. Salah satunya lukisan tenun klasik berbahan katun, wol, dan sutra karya seniman Turkiye, Firat Neziroğlu. Firat mengubah bentuk tenun tradisional yang merupakan seni tertua di Anatolia menjadi tenun kontemporer yang unik. Ada pula karya seni kontemporer motif karpet dan permadani yang diciptakan oleh seniman kecerdasan buatan pertama Azerbaijan, Susha. Susha bekerja secara digital, meneliti motif karpet tradisional Karabakh, dan membuatnya kembali dengan teknologi kecerdasan buatan. Masih di kawasan Jalan Istiqlal, saya menyambangi Museum Sinema Istanbul yang bangunannya berusia sekitar 200 tahun dengan gaya neoklasik khas akhir abad ke-19. Selain bioskop Atlas 1948, museum ini memiliki galeri yang menampung karya seni nasional Turkiye dan internasional. Semuanya berkaitan dengan dunia perfilman. Seperti Memory Pool of the Turkish Cinema ini. Di sini ada meja digital interaktif yang dapat membawa memori perfilman hanya dengan ujung jari saja. Ada pula Augmented Reality Room dengan peta 3 dimensi Grand Bazaar yang kerap digunakan sebagai lokasi syuting film layar lebar. Ini menarik sekali. Jadi di ruang Augmented Reality ini kita disuguhi rekaman adegan-adegan film yang meninggalkan jejaknya dalam sejarah perfilman terutama di Istanbul, Turkiye. Jadi ketika kita melihat di layar ini yang sudah kita pindai kodenya akan muncul titik-titik di mana ketika kita klik akan muncul adegan film yang dimaksud. Dan ini adegan-adegan film yang diambil atau proses syutingnya di area Grand Bazaar di Istanbul, Turkiye. Teknologinya canggih banget ya. Yang satu ini adalah tujuan saya datang ke sini, mengunjungi pameran Stanley Kubrick yang digelar sejak 1 Oktober 2022 hingga Maret 2023. Pameran ini memberikan gambaran kronologi dari semua karya sutradara kenamaan New York, Amerika Serikat, Stanley Kubrick, mulai awal hingga akhir karirnya di dunia perfilman. Ini adalah pameran yang paling komprehensif tentang kejeniusan Stanley Kubrick. Jadi di sini kita bisa melihat kronologi seluruh karya-karyanya, mulai dari dokumentasi, kemudian kamera, kemudian naskah atau skenario, bahkan wardrobe atau kostum yang digunakan saat film diproduksi pun ada di sini. Meski tutup usia pada tahun 1999, Kubrick dianggap sebagai sutradara paling berpengaruh karena menghasilkan film-film berkelas.
will see from the beginning of his career as a photographer until the end, his last movie, Ice White Shot. And also you will see also some information about the movies he couldn't do, but he planned to do. He write the scenario, maybe he did some storyboards, but he never could do it actually. Museum Sinema Istanbul buka Selasa hingga Minggu pagi pukul 11 siang sampai 7 malam. Tiket masuknya 80 lira Turki atau sekitar Rp67.000. Persinggahan terakhir saya di Jalan Istiqlal adalah Measure, bangunan bersejarah yang diperuntukkan sebagai ruang pameran seni kontemporer. Measure dibuka bagi pengunjung secara gratis setiap Selasa hingga Minggu pukul 11 siang sampai 7 malam. I Am Nobody ini diambil berdasarkan mitologi Yunani kuno, yaitu kisah cinta antara Eho dan Narcissus begitu ya. Karena pameran ini memang mengadopsi struktur dan berulang sesuai dengan narasi mitos yang ada. Saya bukan siapa-siapa, apakah kamu juga bukan siapa-siapa? Ini berfokus pada apa yang ditinggalkan oleh sebuah cerita sehingga bisa menjangkau kita dan membuat kita bisa semakin hidup. Menyelami wisata seni di Jalan Istiqlal adalah pengalaman menakjubkan bagi saya. Siapa sangka, di antara deretan pertokoan dan restoran di jalan ini, masih banyak bangunan bersejarah yang difungsikan sebagai museum dan ruang pameran yang eksistensinya terjaga untuk melestarikan warisan budaya di Istanbul. Victor Pangaribuan, Evan Askam, Istanbul, Turki.